Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Ardianti, merupakan motivator magang di Bimba. Kali ini saya akan memberikan jawaban saya hari ke-12. Dengan pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari D4HPK? Adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Apa pengertian dari D4HPK? Dikte 4 huruf verbal kembar yang dimana motivator menyebutkan kata dan anak akan menyebutkan hurufnya. Apa syarat sebelum menggunakan D4HPK? Sebelum D4HPK itu ada 4HPK. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HPK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan anak bermain D4HPK ini. Kalau tujuan khususnya yaitu anak tampil menyebutkan susunan kata, susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Bagaimana cara motivator mengenalkan D4HPK? Motivator akan menyebutkan satu kata, misalkan contohnya BO, bobo. Nah, kemudian kata bobo itu anak akan menyebutkan atau mendikte huruf apa saja yang dapat membentuk kata bobo itu sendiri. Selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah D4HPK? Setelah D4HPK itu ada D4HPS, tetapi sebelum ke D4HPS harus menyelesaikan syarat dari D4HPS itu sendiri, yaitu menyelesaikan menyelesaikan 4HPS dan juga D4HPK. Apa kepanjangan dari D4HPS? Adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari D4HPS? Dikte 4 huruf verbal sederhana yang dimana setiap hurufnya itu berbeda. Jadi 4 huruf tapi hurufnya berbeda. Misalkan kata NASI, nasi, itu jadi setiap hurufnya berbeda, terdiri dari 4 huruf. Apa syarat sebelum mengenalkan D4HPS? Ada 4HPS dan juga D4HPK. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HPS? Tujuan utamanya agar anak menyukai bermain kata D4HPS ini. Kemudian untuk tujuan khususnya, anak dapat mengerti susunan huruf dari suatu kata. Dia memiliki 2 suku kata yang berbeda. Bagaimana cara motivator mengenalkan D4HPS? Dengan berdialog secara verbal dikte, kata menggunakan bahasa Bimba dan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bisa juga menggunakan metode bernyanyi La Bimba dengan mengganti liriknya menggunakan kata-kata 4HPS dan juga bisa menggunakan cerita serta melalui permainan. Apa tahap selanjutnya setelah D4HPS? Setelah D4HPS tercapai, kita bisa melanjutkan ke D5HPS, tapi dengan catatan syarat lain, yaitu 5HPS ini juga harus tercapai juga. Jadi dikarenakan di atas D5HPS ini ada garis tebal, di atas garis tebal ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu 5HPS dan D4HPS. Apa kepanjangan dari D5HPS? Merupakan kepanjangan dari detail 5 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari D5HPS?
pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperhatikan bentuk simbolnya. Apa syarat sebelum mengenalkan D5HPS? Ada 5HPS dan D4HPS. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HPS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf di T5HPS. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Bagaimana cara motivator mengenalkan D5HPS? Dengan berdialog secara verbal, kata menggunakan bahasa Bimba diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bisa juga melalui bernyanyi La Bimba dengan mengganti liriknya dengan kata-kata D5HPS bercerita, dan juga bisa menggunakan metode permainan. Apa tahapan selanjutnya setelah D5HPS? Kita bisa lanjut mengenalkan anak ke modul B1D dengan catatan syarat lain, yaitu modul B1C ini juga sudah harus terpenuhi sebelum kita mengenalkan anak simbol B1D. Sebelum kita mengenalkan anak ke modul B1D. Sekian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.